Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Leni Mazura, SPC Psikolog, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Informasi dan Kewirausahaan. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Rafli Alfaroni, Misran Adifullah, Fikra Adila, Anggina Agustina, Karima Aini Putri, Alia Nur, Wardah Aljannah, Zahra Aisyarani Nasution, Fatia Alifah Nasution, dan Riyatul Alia Tamrin. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai definisi, ruang lingkup, tren teknologi, bisnis, dan entrepreneur. Saya akan menjelaskan definisi dari teknologi. Teknologi adalah cara atau metode untuk memproses sesuatu. Terjadi penghematan biaya dan waktu sehingga bisa menghasilkan produk yang lebih baik. Konsep dasar penciptaan teknologi adalah kebutuhan dilaksanakan, pemecahan masalah, penggunaan dalam berbagai disiplin ilmu, peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam produksi, serta pembaruan. Pada umumnya, istilah teknologi digunakan untuk menggambarkan penerapan praktis dari ilmu, pengetahuan ke dalam dunia industri, atau sebagai struktur pengetahuan yang digunakan untuk membuat peralatan untuk meningkatkan keterampilan dan mengambil bahan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian, kewirausahaan menurut Anwar adalah padanan kata dari entrepreneur yang berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre, yang berarti petualang, mengambil resiko, kontraktor, pengusaha, dan pencipta yang menjual hasil ciptaannya. Secara sederhana, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa depan. Kemudian, kata technopreneurship adalah perpaduan antara kata teknologi dan entrepreneurship. Dapat dipahami sebagai tahapan dalam menciptakan dan kolaborasi antara sektor usaha dan penggunaan teknologi sebagai alat pendukung dan sebagai fondasi dari usaha itu sendiri, baik dari proses, sistem, pihak yang berpartisipasi, serta produk yang dihasilkan. Adapun technopreneur merupakan orang yang menjalankan technopreneurship atau seseorang yang menjalankan usaha yang memiliki semangat entrepreneur dengan memasarkan dan memanfaatkan teknologi sebagai nilai jual. Nah, yang selanjutnya terdapat perbedaan antara entrepreneurship biasa dan technopreneurship atau teknologi entrepreneurship, yaitu teknologi entrepreneurship harus sukses pada dua tugas utama, yakni menjamin bahwa teknologi berfungsi sesuai kebutuhan target pelanggan. Nah, yang kedua, teknologi tersebut dapat dijual dengan mendapatkan keuntungan atau profit. Nah, yang selanjutnya, entrepreneurship biasa umumnya hanya berhubungan dengan bagian yang kedua dari teknologi entrepreneurship nih, yakni menjual dengan mendapatkan profit ataupun keuntungan. Selanjutnya ada ruang lingkup teknologi dalam bisnis. Menurut juri 2024, ruang lingkup implementasi teknologi dalam bisnis dan teknopreneur menawarkan peluang yang luas dan beragam. Hal ini menjadikannya sebagai salah satu bidang yang paling menarik saat ini. Teknologi telah merevolusi cara manusia untuk berinteraksi, berbelanja, dan melakukan bisnis. Selanjutnya ada ruang lingkup menurut Fatona dan Anggreni 2024, di mana ruang lingkup ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada pengembangan produk berbasis teknologi, di mana ini fokus pada bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan atau meningkatkan suatu produk. Nah, yang kedua ada digitalisasi bisnis, di mana proses mengubah model bisnis tradisional menjadi berbasis digital, contohnya itu seperti e-commerce. Nah, yang ketiga ada pembuatan platform market digital. Nah, ini berkaitan dengan pengembangan platform digital yang memungkinkan transaksi bisnis secara online. Contohnya itu marketplace seperti Tokopedia, Shopee, atau lainnya. Baik, saya akan menjelaskan tren teknologi yang digunakan dalam bisnis. Nah, yang pertama adalah Artificial Intelligence atau AI. AI adalah kemampuan sebuah mesin untuk meniru kecerdasan manusia. Istilah kecerdasan buatan mengacu pada bidang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem dan mesin yang dapat melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, karena sangat membantu berbagai aktivitas manusia, terutama dalam bidang bisnis seperti mempromosikan produk atau jasa, Artificial Intelligence atau AI ini banyak digunakan. Nah, kemudian yang kedua adalah konten digital. Konten digital adalah informasi yang didistribusikan melalui media online dalam berbagai format, seperti tulisan, gambar, video, dan audio, atau digabungkan untuk menghasilkan konten yang dapat dibaca dan dipahami oleh audiens.
konten digital adalah komponen penting dari media digital karena tersebar secara cepat dan tanpa batasan ruang dan waktu melalui media sosial. Oleh karena itu, konten digital dapat digunakan sebagai sarana pemasaran digital. Nah, yang ketiga adalah digital marketing. Digital marketing menawarkan berbagai keuntungan yang cukup besar dibandingkan dengan pemasaran tradisional, yaitu adalah salah satu cara komponen penting dari strategi pemasaran kontemporer. Nah, dalam digital marketing yang ditawarkan adalah konten atau informasi yang dibuat dan dikembangkan dengan cara inovatif dan kreatif terkait dengan barang, jasa, atau layanan yang dijual. Nah, karena dapat terhubung dengan pelanggan di seluruh dunia tanpa terbatas ruang dan waktu, pemasaran digital memiliki kemampuan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dengan demikian, dapat menghemat uang karena lebih murah daripada pemasaran konvensional. Nah, pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam pembuatan konten digital telah mengubah banyak hal, terutama dalam bidang pemasaran. AI dalam pemasaran bisnis dapat membantu mempertahankan dan memperluas pasar dengan meningkatkan relevansi dan personalisasi konten dengan data pengguna. AI dalam e-commerce sangat membantu bisnis dan pengalaman pelanggan dengan menganalisis data, memprediksi tren pasar, membantu pengambilan keputusan, dan meningkatkan strategi pemasaran. Selanjutnya, sejarah teknologi digital. Digitalisasi adalah suatu jenis perubahan dari teknologi mekanik dan elektronik analog menjadi teknologi digital. Bentuk digitalisasi ini diluncurkan pada tahun 1980-an dan berlanjut hingga saat ini. Sejarah teknologi digital modern dapat ditelusuri kembali ke penemuan semikonduktor, bahan pilihan Michael Faraday untuk chip komputer pada akhir abad ke-19. Namun, IBM tidak memberikan izin untuk revolusi komputasi personal hingga tahun 1971. Menurut penelitian gelombang ekonomi digital yang hadir dengan mendatangkan ekualitas peluang yang inklusif menjadi tantangan bagi industri untuk terus menghasilkan inovasi baru. Bukan hanya bagi industri saja, para pelaku startup juga harus mampu bersaing dengan cara melakukan kolaborasi dan sinergi, karena ekonomi digital merupakan sharing ekonomi yang mengangkat banyak usaha kecil dan menengah untuk memasuki dunia bisnis. Pemerintah juga berpendapat bahwa sekarang merupakan saatnya bagi para pengusaha untuk mulai memanfaatkan kecepatan teknologi dalam mendukung proses manajemen mereka. Penggunaan teknologi digital dalam bisnis juga dapat membantu meningkatkan efisiensi operasional. Dalam menghadapi perkembangan bisnis di era digital, perlu adanya kesadaran dan edukasi yang tepat bagi pelaku bisnis agar teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Selain itu, pelaku bisnis juga perlu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas bisnis dan memperluas jangkauan pasar. Lonjakan perkembangan berbanding lurus dengan perkembangan teknologi digital dan terus-menerus berkembang hingga sekarang. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat bisnis digital. Yang pertama ada peningkatan efisiensi operasional, yaitu upaya untuk menjalankan kegiatan operasional secara optimal dengan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang kedua ada globalisasi bisnis, yaitu ketika perusahaan dan pasar internasional semakin terintegrasi sehingga dapat beroperasi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Yang terakhir ada peningkatan fleksibilitas dan mobilitas, yaitu memungkinkan bisnis dan karyawan untuk bekerja di mana dan kapan saja. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam tantangan utama dalam bisnis digital. Nah, menurut Boruto et al. Dan teman-teman pada tahun 2024, setidaknya ada 3 hal yang menjadi tantangan utama dalam bisnis digital. 3 hal ini mencakup yang pertama adalah keamanan cyber dan privasi data. Keamanan cyber di sini adalah keamanan yang dimiliki oleh setiap perusahaan ataupun lembaga yang bergerak dalam bisnis digital. Hal ini menjadi hal yang paling penting, yang paling urgen dalam bisnis digital, karena dengan keamanan cyber yang kuat akan menjaga privasi dan data daripada klien sehingga tidak bocor ke publik dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah,
keamanan cyber dan privasi data ini, kerentanannya ini sangat beragam tergantung pada celah yang dimiliki oleh setiap perusahaan. Misalnya, kebocoran data yang terbesar, yang salah satu yang terbesar yang bisa kita lihat adalah kebocoran data nasional yang terjadi belum lama ini di negara kita tercinta. Nah, kebocoran ini menyebabkan berbagai macam kegiatan yang sifatnya digital itu sangat sulit untuk diakses dan sangat sulit untuk dipulihkan. Misalnya, kebocoran data yang terjadi pada bidang pendidikan di ranah KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Hal ini menyebabkan layanan KIP tidak bisa diakses dan menyebabkan masyarakat ataupun mahasiswa menjadi terkendala dalam proses pencairan ataupun pendaftaran Kartu Indonesia Pintar. Dan banyak lagi yang menjadi permasalahan ataupun problem yang bisa kita lihat yang terjadi di sekitar kita dan tidak lama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kompetisi sengit dan arena yang kompetitif. Tidak dapat dipungkiri bahwa digitalisasi membawa dampak yang besar terhadap margin atau keuntungan perusahaan. Namun, kompetisi yang harus dihadapi oleh perusahaan itu menjadi lebih besar. Karena dalam praktiknya sendiri, digitalisasi itu mencapai ranah global. Artinya, setiap perusahaan ataupun lembaga yang sudah bisa mendigitalisasi, dia akan berada di level yang berbeda dengan yang tidak bisa digitalisasi. Artinya, kompetisi menjadi lebih sengit, arenanya juga menjadi lebih kompetitif. Bisa jadi, bisnis lokal ataupun lembaga lokal yang sudah bisa digitalisasi itu akan menjadi tahap yang lebih global. Artinya dapat diakses oleh masyarakat dunia dan juga bersaing di tingkat dunia. Dan itu artinya juga kompetisi yang menjadi lebih sengit dan arenanya menjadi lebih kompetitif. Yang ketiga, adanya pergeseran tren teknologi yang sangat cepat. Misal dapat kita lihat bahwa setiap tahun brand baru itu mengeluarkan produk baru. Dapat kita lihat bahwa brand Apple misalnya ataupun iPhone, dia mengeluarkan versi terbaru di setiap tahunnya. Begitu juga Samsung dan yang lainnya. Artinya pergeseran tren yang dimiliki oleh setiap kompetitor itu akan menjadi lebih cepat. Dengan adanya temuan-temuan baru membuat mereka menjadikan perubahan ataupun pengembangan produk itu menjadi lebih cepat. Hal ini berdampak pada cepatnya pergeseran tren yang sehingga sulitnya untuk mengikuti tren yang harus ataupun bagaimana yang pasar kehendaki. Misal, jika kita ingin membuat sebuah bisnis digital yang bergerak pada bidang teknologi, untuk riset memerlukan waktu 2 tahun. Akan tapi ketika riset kita sudah jadi, tren yang kita riset itu juga sudah bergeser. Artinya sudah bergeser kepada tren yang lain. Nah, secepatnya ini bergantung pada bagaimana perusahaan memanfaatkan riset ataupun memanfaatkan market pasar, permintaan pasar untuk memperoleh keuntungan. Pada dewasa ini, Artificial Intelligence atau AI itu juga memberikan pengaruh besar terhadap pergeseran tren yang lebih cepat, yang sehingga riset dan hal-hal lain yang diperlukan oleh pasar itu juga dengan mudah dideteksi dan dengan mudah diambil alih, dengan mudah dikembangkan dan diaplikasikan oleh para kompetitor di setiap bisnis. Hal ini menyebabkan pergeseran tren teknologi yang semakin hari semakin cepat dan menjadi tantangan utama dalam bisnis digital. Model bisnis kewirausahaan digital. Di era digital saat ini, ada banyak peluang untuk memulai bisnis online dengan berbagai model yang dapat disesuaikan dengan minat dan keahlian. Memahami berbagai jenis model bisnis online sangat penting untuk menentukan strategi yang paling sesuai untuk mencapai kesuksesan. Ini ada beberapa model bisnis online yang umum digunakan. Yang pertama ada e-commerce. E-commerce adalah proses jual beli produk secara elektronik yang melibatkan konsumen dan perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi. E-commerce membantu mengurangi biaya administrasi, mempercepat siklus bisnis, dan meningkatkan hubungan dengan mitra bisnis serta pelanggan. Beberapa jenis interaksi dalam e-commerce. Yang pertama ada B2C, penjualan langsung dari bisnis ke konsumen. Yang kedua ada B2B, transaksi antar bisnis. Yang ketiga ada C2C, transaksi antar konsumen. Yang
Yang kedua ada affiliate, menjual produk atau jasa milik orang lain dengan sistem komisi. Yang ketiga ada dropshipper, produsen mengirimkan produk langsung ke pembeli atas nama bisnis yang menjual produk tersebut tanpa memiliki stok. Yang terakhir ada marketplace, platform yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan sistem komisi. Kelebihan dan kekurangan teknologi digital dalam berbisnis. Kelebihannya ada dua. Yang pertama, ada data yang ditransmisikan disimpan dari satu tempat ke tempat lain tidak akan terpengaruh noise saat ditransmisikan dari satu tempat ke tempat lain. Hal ini memastikan bahwa data yang diterima sama dengan data yang dikirim. Yang kedua, sistem komunikasi yang berbeda dapat saling terhubung melalui teknologi digital. Misalnya penggunaan email, aplikasi pesan, dan telekonferensi memudahkan komunikasi antar tim, klien, dan mitra bisnis. Selanjutnya adalah kekurangan dari teknologi digital dalam berbisnis. Yang pertama, kesalahan yang dapat terjadi saat mengubah sinyal analog ke digital, di mana banyak gangguan sinyal dapat menjadi suatu penghambat. Yang kedua, peretas atau virus bukanlah hal yang asing yang sering kita dengar, di mana hal ini sering terjadi di era digital seperti saat ini. Data-data gampang bocor dan diretas, sehingga menjadi sebuah kekurangan di era digital kita saat ini. Sekian pemaparan materi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.